Baik, kemudian yang berikutnya, nah ngapa orang nyasar NU, Pak? NU ini paling banyak disasar orang. Karena mengapa? Melemahkan NU. Karena NU ini salah satu pilar di negara kita. Kalau negaranya ingin roboh, pilarnya dulu yang dihabisi. Nah, NU ini pilar. Karena NU ini pilar, habis digembosin NU-nya. Tuduh NU itu sarang Syiah, tuduh NU itu liberal, ajarannya diserang, kiainya diserang, didiskreditkan, di-framing di media-media sosial, Pak. Coba kita lihat kiai-kiai NU, Pak. Makanya banyak masyarakat kota, karena masyarakat kota pegang Android. Banyak masyarakat kota kemakan hoaks. Kemakan hoaks masyarakat kota ini. Sedangkan kalau di kampung-kampung orang nggak pegang Android, jadi nggak kemakan hoaks. Itu bedanya. Sedemikian rupa. Coba mulai dari Amalia NU yang diserang orang, nggak ada dalil, nggak ada dalilnya. Nah, ini yang saya perlu sampaikan kepada Nahdliyin kota Tangerang ini. Bukan nggak ada dalilnya, mereka yang belum belajar. Saya ambil contoh sederhana, kayak tadi kita zikir habis sholat, Pak Kiai Abdurrahman menjaharkan zikir habis sholat. Ini kelompok-kelompok Wahabi, Salafi, takfir itu, Pak, bid'ah. Zikir habis sholat bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 6 dan RW 7 juga ya. Oh, 16 15. Pak Budi, kapan ke Lampung Pak pulang? Kontak-kontakan sama saya nantinya. Kemudian Bapak Haji Samsul Arifin. Yang saya hormati Imam Rawatib Masjid Ar-Royan, yakni Abah Kiai Abdurrahman. Yang saya hormati Ketua MWC NU Kecamatan apa ini Ustaz? Tangerang, Ketua MWC NU Tangerang, Ustadz Muhammad Rizal Kamil, adik kandung Ridwan Kamil ya. Kalau adik beneran bisa jadi gubernur juga ini kayaknya. Juga jika hadir yakni para kiai di jajaran Roi Suriah MWC NU, segenap pengurus MWCNU Kecamatan Tangerang yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, para kiai, para asatidz, bapak-bapak, jamaah rutinan sekaligus saresehan kebangsaan. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah. Kenalkan singkat dulu, nama saya Suparman Abdul Karim. Nama saya Suparman karena lahirnya bulan Sapar, Pak. Maka namanya Suparman. Kalau lahir bulan Suro, nama saya Suratman. Nek paing ya Paiman, nek legi ya Legiman, nek pon ya Poniman. Cuman saya ini namanya Suparman senes tiang Jawi, bukan orang Jawa ya Pak. Jadi bapak saya itu dan ibu saya Ogan Komering Ulu, Oku. Cuman lahir dan besar
di Lampung, di kota Bandar Lampung, Kecamatan Sukarami, kota Bandar Lampung. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Kalau di Lampung saya sebagai pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama PWNU Provinsi Lampung, juga di Komisi Dakwah MUI Provinsi Lampung. Tempo hari saya jumpa dengan Ustadz Rizal Kamil, Pak Budi, bahkan sama Pak Ustadz Pak Kiai Samsul Arifin, nggak mau dipanggil Kiai ya Pak, Bapak Haji Samsul Arifin di rumah Pak Kresna Wijaya, kunjungan Habibul Lutfi bin Yahya. Waktu itu saya sekaligus ditalkin oleh beliau. Di perjumpaan di sana makanya menghantarkan ke sini. Dan saya ini agendanya rangkaian Pak. Hari ini tadi pagi saya berangkat kemarin dari Bandar Lampung. Tadi pagi ceramah untuk 300 narapidana terorisme. Tapi enggak saya sebut tempatnya karena dirahasiakan Pak. Yang jelas Jakarta pokoknya ya. Jadi 300 narapidana terorisme. Serem juga ya Pak. Takut dendam, tapi ceramahnya sok ngebujuk kita. Ya mudah-mudahan sebab mereka semua di penjara, mudah-mudahan beliau-beliau semua itu Allah kasih hidayah, semakin hijau dan cinta NKRI. Allahumma amin. Ba'da zuhur tadi saya ceramah khusus untuk Idensos, Direktorat Idensos, Densus 88 anti teror Mabes Polri. Nah besok pagi saya berangkat ke Kota Batu Malang. Besok bareng Ken Setiawan juga, Panglima NII. Jadi berangkat ke sana acara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Makanya ada kabar sempat selip acara kita malam ini. Ya mau tidak mau saya tetap nginep di Tangerang kata saya. Karena kalau nginep di Bogor kejauhan saya ke bandaranya nanti. Mending saya di sini karena besok pagi saya langsung ke Kota Batu Malang via Bandara Soekarno-Hatta. Di tim saya pulang ke Lampung duluan. Jadi ini sekali lagi saya tinggal di Kota Bandar Lampung. Istri baru satu Pak. Cuman mau nambah kurang berani kayaknya ya. Kita ini masih isti sih, ikatan suami takut istri soalnya. Anak baru 2. Saya ngelola pondok pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah sedang pembangunan, dan rumah tahfiz Damarian Karim yang sudah jalan cukup lama yang saya kelola. Jadi begitu sebatas kenalan. Channel YouTube saya Ustadz Suparman Abdul Karim, jangan lupa di subscribe ya Pak ya. Tapi kalau ada iklannya jangan dilewatin iklannya itu, biarin aja. Ya hitung-hitung infak lah Pak, biar channelnya lancar kan begitu. Kalau saya ini semua ceramah saya upload Pak. Walaupun yang datang cuma 5 orang, ya saya upload. Karena 5 orang yang hadir, tapi yang nonton kan banyak. Yang nonton kan ribuan, tetap manfaat dianya. Jadi saya tetap upload. Cuman kalau yang datang 1 orang ya ngonten curhat-curhatan aja nantinya ya. Jadi saya nggak kaku, orangnya biasa saja ya Pak. Bukan kita biasa orang kampung ya. Jadi nggak ribet-ribet gitu ya, nggak ribet-ribet, nggak ada jarak, kita biasa saja. Kalau saya jual-jual mahal, sok-sokan malu sama Gus Baha. Gus Baha itu ulama level internasional. Sarungnya biasa aja, bajunya biasa aja, pecinya biasa saja, dan tidak mau ditarif, bahkan tidak mau disangoni Pak. Luar biasa, kita kadang malu gitu. Kayak saya kalau ditanya Ustadz, kalau ngundang sangunya berapa? Waduh malu kata saya. Coba kita bandingin sama orang Jaula Pak. Orang Jaula itu keliling ke masjid-masjid ongkos sendiri kan. Kalau di kampung-kampung itu masjid yang tadinya sepi, gara-gara didatengin Jaula yang tadinya nggak ada yang azan jadi azan. Nah kita ceramah di kampung belum tentu orang datang ke masjid dapat hidayah. Nah mereka ongkos sendiri. Makanya sekali lagi
Kita niatkan semuanya ini silaturahim dan dakwah. Mudah-mudahan barokah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang berikutnya ini virus COVID-19 makin meningkat. Ada varian baru Omikron, walaupun tak sebahaya yang sebelumnya. Namun saya minta izin ini Pak, ceramah nggak pakai masker. Karena kalau saya ceramah sambil pakai masker, lama-lama bau jigong nantinya. Saya keracunan jigong saya sendiri. Jadi relax saja. Dan saya sering selalu ingatkan, masker ini alat bantu. Masker ini alat bantu. Makanya saya kurang setuju dengan ucapan begini, pakai masker harga mati, enggak pakai masker mati. Nah, pikir saya itu kelewatan judul langit ucapannya, enggak boleh juga gitu. Cuman alat bantu ini Pak. Apa ada jaminan kalau pakai masker tidak kena virus? Ya kena juga, karena cuman alat bantu saja. Walaupun jangan khawatir, walaupun saya sudah keliling, tadi saya diantar oleh Pak Haji Samsul Arifin swab antigen. Langsung swab antigen saya tadi Pak. Sampai sini langsung swab antigen, hasil swab antigennya negatif. Alhamdulillah. Jadi aman masuk ke sini, enggak jadi masalah bagi kita semua. Sekali lagi, masker alat bantu, cuci tangan cuman ikhtiar pembantu. Modal utama menghadapi virus itu imunitas. Karena ini virus itu nggak ada obatnya. Siapa yang sudah menemukan obat virus? Nggak ada obat COVID. Jadi lawan utama virus ini adalah imunitas, kekebalan tubuh kita sendiri. Dan kekuatan imunitas itu tergantung hati dan pikiran kita. Makanya benar kalau kata dokter yang dari Jawa Timur itu, penyebab penyakit bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Setuju gak kira-kira Pak? Ya, jangan-jangan yang mati gara-gara COVID itu karena memang cicilan banyak Pak. Karena ngapa? Begitu banyak cicilan, banyak pikiran, daya tahan tubuh turun. Makanya yang rata-rata mati yang di rumah sakit kan? Ya ini bukan penelitian ilmiah, ngeker-ngeker saja Pak. Yang mati kan yang di rumah sakit karena masuk ruangan langsung diisolasi. Jadi yang membuat imunnya makin turun itu stres berat. Itu yang membuat dia semakin lemah. Coba kalau yang isolasi mandiri di rumah, cepat sembuhnya dia, cepat pulihnya, karena bahagia, karena nyaman. Jadi malam ini ingin saya tegaskan, bahagiakan diri kita, tenangkan hati kita, lapangkan pikiran kita, mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Allahumma amin. Walaupun di awal juga saya katakan, kita ini menjaga kesehatan, tujuannya bukan agar tidak mati, tapi menjaga kesehatan itu tujuannya agar tidak sakit. Itu beda. Kalau mati itu ajal, nggak nunggu sakit, namanya ajal. Tapi kalau sehat itu ikhtiar. Makanya Nabi bersabda, as-sihhatu khairum minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Betul nggak kira-kira Pak? Karena sehat itu ikhtiar. Ada orang kaya nih, rumahnya bertingkat mewah, ada fasilitas kolam renangnya, mobilnya banyak, semua serba ada. Tapi ketiban makan takut, makan nasi takut, yang dimakan tiwul aja. Maaf ya Pak kalau ada yang udah makan tiwul di sini ya. Karena orang zaman dulu makan tiwul karena nggak kebeli beras, ya Pak ya. Zaman sekarang orang makan tiwul justru orang kaya. Orang miskin zaman sekarang makan beras semua, makan nasi semua. Orang kaya makannya tiwul, tiban makan tiwul. Sayur santan takut, sambal terasi takut, kemudian ikan asin takut. Di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya gede, geribik, atapnya aja bocor, lantainya tanah, tapi sekali makan 3 piring, nambah 3 kali.
sayur nangka santan kental, lauk ikan asin tanjan sepiring, sambal terasi pedas, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling, cenah. Makan bersimbah keringat, duduk di teras buka baju ngudut ji samsu. Mantap. Makanya menurut saya sehat. Benar kata Nabi, sehat lebih baik daripada kaya. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil qut ila antamut. Ini zaman di mana kalian mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Berarti Pak, stay at home itu sudah ada sejak zaman Nabi kan. Ini kan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in. Sudah ada sejak zaman Nabi, waluzumul buyut, stay at home. Orang kampung saya di pelosok sekolah mah enggak Pak, tapi pinter bahasa Inggris semua sekarang. Diam di rumah, stay at home. Kerja dari rumah, home working. Sekolah dari rumah, homeschooling. Ngajar dari rumah, home teaching. Buruh harian di rumah kan tidak lagi digaji, home pimpa alaihum gambreng. Iya juga ya. Makanya daripada kita ngeluh Omikron, ngeluh Covid, saatnya yang bergaji berbagi, yang punya tabungan keluarkan dulu, kita kasih tetangga kita kasih yang tidak mampu. Manaqasat shadaqatum mimmal, sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, malah semakin ditambah dan semakin ditambah. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Makanya Pak Haji Samsur Alifin, jangan dibongkar lagi masjidnya. Udah bagus megah ini Pak. Orang Indonesia ini payah. Kalau sama masjid bongkar pasang, nggak bisa ganti takmir masjid Pak. Ganti takmir masjid, cat diganti. Ganti takmir masjid, keramik diganti, granit diganti. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat kata Nabi sehingganya umatku berlomba-lomba mempermewah masjid. Boleh bangun masjid, tapi jangan terjebak dengan berlomba-lomba, bermegah-megah. Ada yang lebih penting, berbagi dengan sesama. Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Saya pernah diingatkan Pak, dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Iya juga ya Pak. Kalau di mimbar itu dianggap dakwah murni, enggak juga. Kalau di Bandar Lampung khutbah Jumat aja Pak, selesai Jumatan disangoni. Bandar Lampung, kalau kota Tangerang sarwa keneh ya. Ternyata sama aja. Coba saya ditanya tentang bid'ah, kata saya bid'ah beneran itu habis ceramah diamplopin kata saya. Karena Nabi nggak pernah diamplopin Pak habis ceramah, habis khutbah Jumat. Tapi saya nggak mengharamkan ya Pak. Saya mah disangoni, alhamdulillah. Nggak disangoni kebangetan katanya. Guyon Pak, guyon. Saya balik lagi bahwasanya dakwah kalau cuman di mimbar, apalagi dakwah nasional Pak, udah ketahuan. Telepon manajernya, kira-kira berapa nih kalau datang ke Lampung? Orang Jakarta dipanggil ke Lampung Pak. Kita mah ceramah sebulan, dia mah sekali ceramah. Kalau dakwah di mimbar ya begitulah nilainya. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya Pak. Dakwah itu nggak selalu taking, tapi dakwah juga giving. Kita berbagi, tak bicara tentang saving, tapi berbagi dengan sesama. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Saya pernah netes air mata Pak, karena pertama kali baca dulu itu 3 tahun yang lalu saya ngebacanya. Lagi getol-getolnya saya bawa jamaah umroh. Enak Pak bawa jamaah umroh itu, gede subhanallah, fee-nya gede banget ya. Tanya sama yang ngelola umroh itu, gede banget.
Saya tiba-tiba ngebaca caption di media sosial. Bunyi captionnya begini. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Subhanallah. Ndrodok saya, Pak. Iya juga ya. Kita ingin bolak-balik ke Mekah, alasannya rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Kadang-kadang kita prihatin ya Pak, kayak selebritis itu pamer kekayaan, beli betap aja 3 miliar, betap Pak. Kalau kita mau beli bak mandi dari plastik itu 100.000 mah gede banget sudahan. Sampai segitunya. Ya duit-duit dia, beli tas miliaran, duit-duit dia, tapi jangan dipamerkan. Kalau kata Imam Ali itu, jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang yang miskin, jangan pamer kesenangan di tengah orang yang susah, jangan pamer nikmatnya sehat di dekat orang yang sakit, jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar, jangan pamer kemesraan di depan orang jomblo. Setuju nggak kira-kira? Ada yang jomblo nggak sini nih? Jomblo ngenes namanya. Baik, ini yang ringan-ringan dulu ya Pak. Nanti kita beratin dikit materinya. Sekarang kita masuk ke momentum Harlah Nahdlatul Ulama. 31 Januari adalah hari lahirnya Nahdlatul Ulama. Karena kita syukuran memperingati, ya kapanpun saja bisa kita memperingatinya. Kita ini memilih NU. Jadi Ustaz Rizan Kamil nanti jangan ngomong kami lagi Ustaz. Kita pokoknya. NU itu gede, Nahdiyin kita ini Pak. Kalau udah mau Yasin itu ya Nahdiyin namanya kan gitu ya. Kita ini memilih NU itu wasiat Nabi. Lo kok bisa Ustaz ngomong begitu? Ini dikatakan wasiat Nabi. Karena nanti umatku akan berfirqah-firqah kata Nabi. Umatku akan berkelompok-kelompok. Di tengah-tengah umatku akan ada perselisihan yang sangat banyak. Dan Nabi berwasiat, "Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil a'zam." Kalau kalian semua sudah melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umat, firqah-firqah, perbedaan-perbedaan, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka wajib bagi kalian semua ikut kelompok yang paling mayoritas, as-sawadul a'zam, yang paling mayoritas, yang paling banyak, karena umatku mustahil bersepakat dalam kesesatan kata Nabi. Makanya dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang disebut as-sawadul a'zam adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks global, dalam konteks keindonesiaan, as-sawadul a'zam, Ahlu Sunnah wal Jamaah tersebut adalah NU dan Muhammadiyah. Makanya benar kalau kata Pak Profesor Dr. Jenderal Tito Karnavian, selama masih ada NU, selama masih ada Muhammadiyah dan kokoh, NKRI tetap terjaga. Setuju gak kira-kira? Ini kenyataan loh Pak. Bayangkan kalau NU-nya bubar. Saya ambil contoh sederhana saja. Ada Wahabi Salafi Takfiri yang dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong kafir. Sama ada Syiah. Nggak usah banyak-banyak Pak. Syiahnya 5% di negara kita ini, Wahabi Salafi Takfirinya 5%. Dari 200 juta jiwa, berarti 10% mereka 220 juta. 10 jutanya Syiah, 10 jutanya Wahabi Salafi Takfiri, kelar Indonesia. Coba lihat Yaman. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang perang. Siapa yang perang di Yaman? Wahabi Syiah. Siapa yang perang di Irak? Wahabi Syiah. Siapa yang perang di Suriah? Wahabi Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah milih diam. Tanya dengan ulama-ulama, para habaib yang di Hadramaut, mereka pilih diam. Mereka pilih mengajar umat, tidak mencampuri urusan politik. Karena mereka tahu ini kelompok yang paling selamat. Coba Yaman tuh, yang perang siapa Pak? Houthi Syiah lawan Wahabi. Makanya saya pernah ketemu Ustadz Kiai Syiah lah ya, pakai udeng-udeng Syiah itu, pakai jubah Syiah ke Bandar Lampung, ke kantor PWNU. Kata saya, tolong terjemahin dalam bahasa Iran itu kata saya.
Indonesia sudah cukup NU dan Muhammadiyah saja yang banyak. Apa alasannya? Biarkan NU dan Muhammadiyah beda di tipis. NU kunutan, Muhammadiyah tidak. NU yasinan, Muhammadiyah tidak. Tapi kami nggak berantem. Cuman kalau Syiahnya banyak, Wahabinya banyak, kalian ini yang biang recoknya nanti itu. Betul kan? Fa'alaikum bisawadil a'zam. Ikuti kelompok yang mayoritas. Enggak salah bapak-bapak pilih NU, enggak salah. Apalagi pendirinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gelarnya saja Hadratus Syekh, menghafal 6 kitab induk. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, kitab Sunan An-Nasa'i, kitab Sunan Ibnu Majah, kitab Sunan Abi Daud, 6 kitab induk. Kalau kita mah hafalnya cuman Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, itu doang hafalnya Pak. Sunan Gunung Jati, nama. Sampai detik ini belum ada satupun orang Indonesia yang berhasil menghafal 6 kitab induk. Jadi nggak tanggung-tanggung Pak. Apalagi ini bulannya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ini kan. Beliau itu Imam Masjidil Haram, mufti. Jadi semua ulama Arab dulu zaman beliau bergurunya sama beliau. Luar biasa. Jadi kita ini luar biasa, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini luar biasa Pak. Makanya ini pilihan yang tepat bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, wasiat Nabi yang kedua, nanti umatku berfirqah-firqah kata Nabi, berkelompok-kelompok. Sampai-sampai kalau dalam hadis itu Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72 golongan, Muslim Islam terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang selamat, firqatun najiyah, hanya satu yang selamat, wahiyal jamaah, yang selamat itu al jamaah. Hadisnya cuma menyebut al jamaah, tidak menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuma al jamaah nyebutnya. Wahiyal jamaah, apa itu al jamaah? Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama mujtahidin rajih madhab Hambali, al jamaatu hiyal ijtima'. Al jamaah itu adalah tempat berkumpulnya pemimpin umat. Ijtima', bersepakat. Berkumpulnya segenap pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Satu-satunya, saya enggak nyebut dua-dua, satu-satunya, enggak ada alternatif lain. Satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat untuk berijtima', untuk bersepakat dalam urusan mereka, hanya negara. Hanya negara. Maka kelompok yang paling selamat itu adalah negara. Dalam konteks Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan NU paling setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya kalau NU mau ngeberontak, kelar negara ini Pak, kelar. Apa buktinya kelar? Jumlah Nahdiyin itu kan 100 juta lebih. Kelar republik ini. Kalau NU mau mendirikan negara NU Pak, misalnya ya, kelar. Tapi NU paling setia. Pak, ada satupun ajaran di NU melawan negara? Tidak ada satupun. Makanya kita betul-betul merawat NU sama dengan merawat negara Pak. Menjaga NU sama dengan menjaga negara. Makanya kepada pemerintah saya sampaikan, bekerja samalah dengan NU. Hidupkan NU di mana saja. Karena memang sedemikian rupa ini paling setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kata al-jamaah itu, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan al-jamaah itu bukan firqah. Al-jamaah bukan firqah. Lawan al-jamaah adalah firqah. NU itu firqah loh Pak. Masih organisasi, ormas kan. Muhammadiyah firqah. MUI itu firqah, masih kelompok. LDI firqah, Jamaah Tabligh itu firqah. Lawan dari firqah adalah al-jamaah, negara. Maka seandainya nih, udah Ustadz saya nggak mau ber-NU, nggak mau ber-Muhammadiyah, nggak mau ber-MUI, nggak mau ber-LDII, apalagi NII ya Pak. Satu yang paling selamat pilihannya, wahyal jamaah, berpihaklah kepada negara. Karena yang paling selamat ada yang berpihak adalah yang berpihak kepada negara. Kata Nabi, tidak halal darah seorang muslim kecuali satu, keluar dari Islam, murtad. Dua, memberontak kepada negara.
Mufariqul lil jamaah, memberontak kepada negaranya sendiri. Jadi melawan negara sama derajatnya dengan murtad keluar dari Islam. Ini pelajaran bagi kita semua. Nah, ini kan harus sering disampaikan, Pak. Jangan sampai kita ini umat Islam merasa ada benturan antara beragama dengan bernegara. Seolah-olah menjadi warga agama yang baik harus menjadi warga negara yang tidak baik. Seakan-akan kalau melawan negara itu Islam. Ini luar biasa distorsinya. Ini kerusakan cara berpikir menurut saya. Jangan sampai ada pikiran yang sedemikian rupa. Seolah-olah menjadi warga negara, umat beragama yang baik itu dengan cara melawan negara. Ini bahaya sekali. Bahkan ada ancamannya kan. Man khala'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Jelas nih, pemerintah yang sah. Laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Bahasa Pak Budi, karena polisi, kalau orang buat kriminal dicari motif kan Pak. Yang dicari itu motif. Apa motifnya orang berbuat kriminal? Tapi di akhirat nanti semua kriminal Allah tanya motif. Contoh begini Pak, ngapa kamu maling? Lapar ya Allah, 3 hari nggak makan. Ngapa kamu nyuri susu di Indomaret? Misalnya, anak saya nggak minum susu sudah 1 minggu ya Allah. Motif Allah dengar, alasan Allah terima. Ngapa kamu berzina? Bini saya merantau ke Arab ya Allah. 10 tahun nggak pulang-pulang. Ya masalah alasannya diterima atau enggak itu urusan Allah ya Pak. Tapi hujah didengar oleh Allah. Tapi ada satu perbuatan kriminal yang Allah tidak akan pernah tanya motifnya. Apa itu? Memberontak kepada pemerintah yang sah. Waman mata walaisa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Ini hadis yang paling banyak digunakan buat manipulasi Pak, terutama di NII. Jawa Barat ini gudangnya NII soalnya ya Pak ya. Garut kemarin tuh ya panas karena pejabat loh Pak yang diangkat dari NII itu. Pejabat NII dijadikan pejabat daerah. Gimana nggak ngamuk itu kiai-kiai di sana kan? Ajengan-ajengan di Garut itu. Saya pikir itu bagus para ajengan di sana. Ya harus melawan lah, dia bereaksi. Udah jelas-jelas NII itu tidak mengakui negara ini. Kok malah dijadikan pejabat? Apa jadinya nanti masyarakat kita? Saya mau balik lagi Bapak Ibu Bapak-bapak rahimakumullah. Jadi kembali lagi bahwasanya kesetiaan kepada pemerintah. Nah, hadis baiat itu tadi saya presentasikan Pak. Di depan 300 santri. Nyebutnya santri aja karena mau kita upload kan. Enggak enak nyebut itu. Santri itu. Mereka tanya Ustaz tentang kewajiban baiat. Nah, inilah kita dibohongi Pak. Saya tidak bahas baiat tarekoh ya. Tentang kewajiban baiat. Baiat individu hanya dilakukan Nabi cuma 3 kali. Baitul Aqobah 1, Baitul Aqobah 2, Baitul Ridwan, cuma itu. Jadi kok ada di mereka itu kan mewajibkan baiat individu Pak. Ini kan distorsi, kebohongan ini, manipulasi agama itu. Setiap orang diwajibkan baiat, kalau nggak baiat mati jahiliyah. Padahal hadis itu bukan kewajiban baiat individu. Hadis itu tentang kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Waman mata walaisa fi unuqi bai'atun. Barang siapa yang mati tidak ada baiat di lehernya. Apa maksudnya? Tidak ada kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Itu hadisnya. Sahih muttafaqun alaih. Banyak dimanipulasi ajaran agama sedemikian rupa. Baik, kemudian yang berikutnya, nah ngapa orang nyasar NU Pak? NU ini paling banyak disasar orang. Karena mengapa? Melemahkan NU. Karena NU ini salah satu pilar di negara kita ini. Kalau negaranya ingin roboh, pilarnya dulu yang dihabisi. Nah, NU ini pilar. Karena NU ini pilar, habis gembosin NU-nya. Tuduh NU itu sarang Syiah, tuduh NU itu liberal, ajarannya diserang, kiainya diserang, didiskreditkan, di-framing di media-media sosial Pak. Coba kita lihat kiai-kiai NU Pak. Makanya banyak masyarakat kota, karena masyarakat kota itu pegang Android. Banyak masyarakat kota kemakan hoax. Kemakan hoax masyarakat kota ini.
Sedangkan kalau di kampung-kampung orang nggak pegang Android, jadi nggak kemakan hoak. Itu bedanya. Sedemikian rupa. Coba mulai dari Amaliyah NU yang diserang orang, nggak ada dalil, nggak ada dalilnya. Nah ini yang saya perlu sampaikan kepada Nahdliyin kota Tangerang ini. Bukan nggak ada dalilnya, mereka yang belum belajar. Saya ambil contoh sederhana. Kayak tadi kita zikir habis sholat, Pak Kiai Abdurrahman menjaharkan zikir habis sholat. Ini kelompok-kelompok Wahabi, Salafi takfir itu Pak, bid'ah. Zikir habis sholat bid'ah. Kalau di Bandar Lampung sampai gulat, gigit-gigitan. Gara-gara zikir habis sholat. Jangan-jangan kecilnya minum susu beruang terus, pikir saya. Maka gedenya suka gigit-gigitan, cakar-cakaran. Sampai segitunya. Kata mereka nggak ada dalilnya. Enak betul ngomong nggak ada dalilnya kan. Padahal jelas anna raf'a saut bidzikri hina yang sarifuna suminal maktubat kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara, menjaharkan zikir ketika orang-orang selesai sholat fardu 5 waktu, ini sudah dikerjakan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikiran kayak yang dipimpin Kiai Abdurrahman tadi, itu sudah dikerjakan sejak zaman Nabi. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 841, Sahih Muslim 583, Sahih muttafaqun alaih. Sahih kelas 1. Kadang-kadang coba ingin beda sama Amaliyah NU. Jadi kita nih zikir bareng-bareng itu Pak, ngucap istighfar 3 kali, kita bareng. Itu fadilahnya diampuni dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, walaupun kabur dari medan tempur. Kita kalau maghrib ngucap Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Subuh Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Orang yang mengucapkan idza sholaital maghrib, kalau engkau salat maghrib kata Nabi, faqul Allahumma ajirni minan nar, ucapkanlah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa innaka immitta fi lailatika, seandainya engkau mati pada malam itu, kutibalaka jiwaru minha, maka ditetapkan bagimu bebas dari api neraka. Dan kalau kita baca di subuh juga 7 kali, lalu kita mati pada siang harinya, dan Allah tetapkan kita bebas dari api neraka. Tuh kan, Allahumma antas salam dan lain sebagainya. Walaupun yang mau zikirnya masing-masing silahkan, tapi kita yang zikirnya jahar ya jangan disalahkan dong. Enak aja ngomong bid'ah. Yang zikirnya jahar bagus, yang zikirnya menang-menang bagus, yang nggak bagus, yang Allah melantas jalan Pak. Sama kayak sholat kan, subuh kunut, yang subuhnya pakai kunut bagus, yang subuhnya nggak pakai kunut bagus, yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh, ribut debat kunut subuh, ketiban subuh kesiangan. Niat subuhnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i royoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Kadang-kadang begitu Pak. Saya juga heran, ini banyak orang kadang-kadang begini, sholat saja karena tidak bermadhab Pak, sholat saja aneh gitu. Kan aneh. Coba cari di madhab mana itu cara takbir begini, cari di madhab mana, enggak ketemu madhabnya, itu bikinan. Kalau mau tahu cara takbir, nggak apa-apa kedengaran kan? Kalau mau tahu cara takbir di madhab Syafi'i, sandarannya nas Sahih Bukhari Muslim begini, telapaknya dihadapkan ke kiblat, jari-jari tangannya direnggangkan begini. Ini cara takbir madhab Syafi'i. Jari-jari tangannya direnggangkan begini. Kalau sebagai imam angkat sikunya, tapi kalau sebagai makmum jangan, muka orang di samping kita itu turunkan sedikit. Kalau madhab Hambali patokannya bahu, jari-jarinya dirapatkan begini. Ini madhab Hambali, naik sedikit dari atas bahu, jari-jari kita. Ini madhab Hambali. Selain itu nggak ada fatwa. Selain itu tidak ada fatwanya. Apalagi yang begini, gitu. Sama kayak kemudian kita bersedekap. Bersedekap itu kalau madhab Maliki dan madhab Syafi'i begini nih, bawah dada di atas pusar. Ini yang sandarannya madhab yang jelas fatwanya. Sedangkan madhab Hanafi dan madhab Hambali wad'ul kaffi 'alal kaffi, telapak ketemu telapak begini. Asal jangan ke bawahan Pak. Kalau ke bawahan takut sarah narohnya nanti soalnya begini. Nah makanya saya bingung, ada orang sedekap begini.
Coba, tadi kan di rumah Pak Haji Samsul Arifin ada fikih 4 madhab itu. Bacalah tentang di mana kita meletakkan 4 madhab loh. Meletakkan tangan ketika bersedekap. Tapi mereka pengen tampil beda. Pengen tampil beda. Mohon maaf, cingkrang misalnya Pak. Nabi itu yang cingkrang itu komis sama izar. Ada gamis, komis panjang, kemeja panjang, gamis kayak Pak Haji itu. Kemudian ada sarung. Di bawah, di dalamnya ada sirwal. Jadi 3 lapis pakaian Nabi itu. Nah kita enggak, pakai sirwal saja tanpa sarung, pakai sirwal tanpa komis, pakai kaos oblong persis Pak Tani mau nyangkul di sawah. Coba bapak-bapak bayangkan, emang gitu dulu Nabi caranya sholat? Emang begitu? Nabi dulu kayak gitu style pakaiannya? Enggak kebayang sama saya, enggak begitu, enggak. Banyak orang ngarang-ngarang, tapi dia merasa dia ahli surga, yang lain kafir semua, bid'ah semua. Nah ini kita harus bersuara, harus sampaikan ajaran Islam yang sebenarnya itu. Jangan seperti mereka yang punya otoritas untuk membicarakan kebenaran. Jangan sampai sedemikian rupa. Contoh lagi Pak, kita yasinan tahlilan itu. Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Geger. Banyak orang berhenti tahlilan. Coba baca dulu apa maksudnya di sana itu. Ada nggak kalimat yang sedemikian rupa? Oh, ternyata yang mereka maksudkan itu ratapan. Innal mauta, sesungguhnya orang mati, yu'adzabu bimaniha alaih, disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Bukan tahlilan, itu ratapan. Disarah oleh Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi yang disebut dengan ratapan? Mencukur rambut secara acak, kemudian merobek-robek pakaian, menampar-nampar wajah, jedutin pala ke dinding. Kira-kira waktu tahlilan ada nggak yang nyukur rambut acak-acakan? Nggak ada kan? Yang nabok mukanya enggak ada, yang ngerobek-robek pakaian enggak ada. Nah ini hati-hati. Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibacakan buat orang mati? Tak ajarin cara ngejawabnya nih Pak. Membaca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Membaca Yasin buat orang mati itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia ngebantah, Nabi yang dia bantah. Kalau dia bid'ahkan, Nabi yang dia bid'ahkan. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Kalau kata Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, yang dikatakan mautakum di sini adalah orang yang sudah ditinggalkan ruhnya. Perintah Nabi membacakan Yasin kepada orang yang sudah wafat, meninggal dunia. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Jelas ini ulama hadis. Nah mereka dalilnya Pak Al-Albani. Al-Albani itu mau tahu enggak Pak? Baru meninggal dunia tahun 1999. Artinya sejaman sama kita. Kok bisa ulama lahir di abad kita? Ya senioran dia lah, sudah meninggal soalnya. Baru meninggal tahun 1999, baru 20 tahun yang lalu, kok bisa membatalkan ajaran yang sudah 14 abad lamanya. Ini kan jadi persoalan sebetulnya, membatalkan ajaran yang sudah lama. Lalu gimana dengan Sahih Bukhari? Bagaimana dengan Ibnu Hibban dan lain sebagainya? Nah ini pelajaran bagi kita. Tapi saya nggak bisa terlalu panjang jelasin bab ini Pak, karena waktu kita molor nantinya. Nah nanti tonton di YouTube saya, banyak tentang tahlilan itu, semua dalil. Termasuk ada yang nanya, Ustadz boleh enggak kalau ada orang meninggal kita nyembelih kambing? Di Lampung ada kebiasaan begitu Pak. Jadi yai, nyai, siti, sidi, tombai, bakas gitu ya. Kalau di Lampung itu meninggal dunia, kalau orang Tangerang apa? Mih ya. Aki, nini kan begitu ya, meninggal dunia, nyembelih kebo. Boleh enggak? Boleh. Kata siapa yang enggak boleh? Boleh. Wong Nabi yang contohkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi nyembelih kambing gede banget, lalu Nabi berkata, ini sedekahan, kirimkan kepada kerabat tetangga, sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sahih Muslim nomor hadis 4644 itu. Nabi lakukan itu kalau mampu. Ya enggak boleh, itu enggak mampu, gara-gara tahlilan rumah kegade, kebun kejual, sawah kejual, itu yang enggak boleh. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jawa apa, biar tekor asal
kesohor. Kalau kata orang Palembang, Pak kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau mampu boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Ini detail banget pembahasannya itu. Baik. Memang amaliyah NU diserang. Mengapa diserang? Karena kalau orang sudah tidak percaya sama NU, mudah direkrut oleh mereka. Itu bahayanya sebetulnya. Nah, lantas kemudian kiai-kiai NU yang mereka serang, hati-hati dengan framing-framing di media sosial. Apalagi kepentingan mereka politik. Jangan sampai kita mau-mau orang bikin narasi perang Badar. Salah. Kalau terjadi perang saudara di Indonesia bukan perang Badar, perang Jamal, perang Siffin, perang saudara. Perang Jamal itu kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib lawan oposisi Aisyah Ummul Mukminin. Coba kita berhitung, Pak. Ali itu menantu Nabi, adik sepupu Nabi, ahlul bait yang paling dicinta Nabi. Posisi beliau memang benar sebagai khalifah. Sedangkan oposisi Ummul Mukminin, bayangkan saja kan, Aisyah, istri yang dicinta Nabi, sangat dicinta Nabi, sama-sama dijanjikan masuk surga, tapi gara-gara adu domba politik. Makanya jangan mau diadu domba. Itu gara-gara adu domba politik. 18.000 sahabat Nabi wafat, meninggal dunia. Sia-sia dong, karena perang bukan lawan Abu Jahal, perang saudara. 6 bulan kemudian perang Siffin, 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Gara-gara apa? Perang saudara. Waktu itu dikesankan begini, Pak, banyak orang yang bersumpah demi Allah, ngangkat Al-Quran di atas kepalanya, demi Allah Ali sudah curang, demi Allah Ali zalim. Karena banyak orang yang bersumpah, banyak orang yang percaya. Padahal kalau orang gampang bersumpah nyebut nama Allah, tandanya dia sedang berdusta. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah percaya, jangan pernah mengikuti orang yang gampang sekali bersumpah dan gampang sekali mencelah. Coba bayangkan, Pak, alangkah mudahnya orang menyebut demi Allah, demi Allah. Subhanallah. Untuk apa? Memanipulasi orang awam. Baik, yang berikutnya sekali lagi ingin saya tegaskan, amaliyah NU yang diserang itu tujuannya sedemikian rupa. Sekarang kita meningkat, Pak. Bicara tentang wawasan kebangsaan. Udah mau sejam aja ceramah ya, pasin sejam lebih dikit lah ya, Pak ya. Biar puas dulu saya ngomong ini. Jadi saya ingin tegaskan begini, Pak. Sekarang ini tahapannya itu berkembang, meningkat. Eksklusivisme. Eksklusivisme tadi merasa paling benar, yang lain salah semua. Pokoknya begini, kalaupun nggak mau NU, Pak, nggak mau ber-NU nggak apa-apa. Yang penting satu rumusnya, jangan merasa paling benar, yang lain disalahkan semua. Itu saja. Kayak kita hidup bertetangga lah. Nggak usah ngopeni rumah tangga orang, openi saja rumah tangga kita. Setuju gak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju gak kira-kira, Pak? Ya jajal aja kalau nggak dibacok orang kita, jangan macam-macam. Baik, menaik ke ekstremisme, aliran-aliran yang secara zohir anti NKRI, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia, anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, NII tadi. Bahkan kapan-kapan bapak-bapak kalau bisa menghadirkan Ken Setiawan, karena dia memang mantannya, biarkan dia bercerita bagaimana cara cuci otak di NII itu. Kalau kata Ali Imran, Napiter sekarang lagi ngajuin gerasi pengampunan ya, Pak, tapi belum juga dikabulkan. Kalau kata Ali Imran, 2 menit orang bisa jadi teroris. Gimana caranya? Jajal, gini caranya, Pak. Kamu, kata mereka, pilih Pancasila atau pilih Al-Quran. Cara milihnya begitu, jebakan Batman-nya, Pak. Kalau milih Pancasila, ini bikinan manusia nih. Kalau Al-Quran wahyu Allah. Orang awam jawabnya apa? Pilih Quran. Kamu pilih taat sama pemerintah apa taat sama Allah? Kan jebakan ini. Ya taat sama Allah dong. Pemerintah emang siapa? Apalagi pemerintah juga banyak kekurangan, manusia biasa. Nah Allah yang punya surga. Tanya lagi yang ketiga, kamu pilih bela Islam atau bela NKRI? Kalau bela Islam kamu selamat masuk surga. Tapi kalau bela NKRI belum tentu. Orang awam jawab, ya bela Islam dong. 2 menit jadi dah teroris, percayalah sama saya. Jadi teroris. Itu kan jebakan sebetulnya. Sama kayak orang bertanya begini, milih berbakti sama orang tua atau taat dengan Allah? Itu bukan pilihan. Jawaban yang benar, berbakti kepada kedua orang tua adalah bentuk ketaatan kepada Allah.
Milih taat pemerintah atau taat dengan Allah? Jawaban yang benar, mentaati pemerintah adalah perintah di dalam Al-Quran sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kan jelas perintah Al-Qurannya. Milih bela Islam atau bela NKRI, membela negara adalah bagian daripada ajaran Islam. Al-Jamaah tadi itu. Apalagi di NU punya tagline apa? Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air, cinta negara, bagian daripada keimanan. Kalau kata Habib Umar, menjaga negara itu menjaga maksud umum syariah. Merusak negara sama saja kita menghancurkan agama. Jelas. Hati-hati dengan jebakan. Apalagi Pancasila itu, Pak. Ini saya ajarin cara ngejawabnya ya, Pak, tentang Pancasila itu. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Lo kok bisa? Nabi dulu 13 tahun di Mekah belum punya negara. Hijrah ke Madinah punya negara, negara Madinah. Negara yang didirikan Nabi bukan negara Islam, negara Madinah. Dasar negaranya bukan Al-Quran, tapi Sahifatul Madinah atau Al-Madinatu Masrutiyah, piagam Madinah. Nah, ini dijiplak oleh pendiri negara kita. Pendiri negara kita sepakat, negara Indonesia bukan negara Islam. Sama nyontoh Nabi. Dasar negara bukan Al-Quran, tapi piagam Jakarta yang mengerucut kemudian menjadi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini orangnya NU kalau closing khutbah kedua ya itu semua kan. Ya, kalau bukan NU biasanya nggak pakai, hafal kita. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini paling keren ini, Pak. Ayat sila keempatnya juga, wa amruhum syura bainahum. Dulu milih Abu Bakar permusyawaratan perwakilan. Umar, Utsman, Ali permusyawaratan perwakilan. Dulu milihnya. Malah menurut saya Indonesia lebih Islami daripada Arab Saudi. Karena Arab Saudi tidak pakai musyawarah, tunjuk aja putra mahkota. Bapak mati ganti anak, mati lagi ganti cucu, terus begitu modelnya, Pak. Indonesia lebih Islami karena memakai sistem permusyawaratan perwakilan. Bahkan sekarang pemilihan langsung. Itu dari Quran semua. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, sekarang orang coba membenturkan negara sama khilafah. Ini saya ajarin ini, Pak, cara ngejawabnya. Tidak ada satupun dalil yang memerintahkan mendirikan khilafah dalam Quran dan hadis. Makanya Pak Mahfud MD itu berani nantang. Yang bisa tunjukkan satu saja dalil yang memerintahkan mendirikan khilafah dalam Quran hadis. Saya kasih hadiah, kata beliau, plus saya mundur dari Menko Polhukam. Udah 2 tahun lebih ini, Pak, tantangan beliau, nggak ada yang berani nunjukin. Loh, kok ngapa kita mengkampanyekan khilafah seakan-akan itu kewajiban? Saya ngobrol sama Khilafatul Muslimin, hebat, Pak, di Lampung ada Khilafatul Muslimin, punya khalifah namanya Abdul Qadir Hasan Baraja, iparnya Abu Bakar Ba'asyir. Indonesia ini lengkap, nabi palsu ada, malaikat Jibril palsu ada, Raja Sunda Empire palsu ada, kan gitu ya, Pak. Imam Mahdi palsu ada, khalifah palsu ada, Lampung tempatnya, Pak. Allahu Akbar. Kok ngapa mereka begitu? Oh, mereka paling panas pala kupingnya, Pak, kalau tak ceramahin begini, paling panas. Nggak bisa nunjukin, HTI tunjukin. Saya pernah dialog dari pagi sampai sore, ayo tunjukin itu saja. Nanti saya yang menjadi pendakwah HTI nomor 1 kalau bisa menunjukkannya. Nggak bisa nunjukin. Jadi jangan mau kita dikibuli. Terus bendera hitam. Nah, ini saya perlu tegaskan, bendera tauhid. Kebohongan terbesar di republik ini pada abad sekarang adalah adanya istilah bendera tauhid. Enak ngomongnya sekarang, momen 2019 sudah lewat. Saya ini tidak punya tendensi politik ceramah ini namanya. Sejak kapan tauhid punya bendera? Saya dari dulu pengen ngomong sebetulnya, ayo semua bicara. Sejak kapan tauhid punya bendera? Kok kita dibohongi? Ratusan juta rakyat Indonesia dibohongi dengan istilah bendera tauhid. Kok bisa mereka mengatakan itu bendera tauhid? Hati-hati, nggak ada istilah bendera tauhid itu. Coba dari kecil kita mondok, Pak, ketemu nggak istilah bendera tauhid itu? Kan nggak ada.
Lalu mereka bikin bendera tauhid. Makanya di Aceh, fatwa ulama Aceh sudah menetapkan penulisan kalimat tauhid di bendera termasuk suul adab. Enggak bagus. Penulisan kalimat tauhid di baju, di peci. Maaf kalau ada yang pakai peci yang kalimat tauhid itu enggak boleh. Kalaupun dipakai begitu, ingat jangan masuk toilet pakai peci itu. Karena Nabi pakai cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Idza dakhala indal khala wa du'a. Ketika Nabi masuk ke toilet, beliau lepas cincinnya dan diletakkan masuk toilet. Makanya ibu-ibu sering saya sampaikan, Bu, jangan so islami. Lewantin kalung jangan lafzul jalalah, jangan nama Allah yang di kalung itu. Karena kalau nama Allah begitu masuk toilet pom bensin, lepas kalungnya taruh di depan. Begitu keluar dari toilet, mana kalung saya ya? Sudah ada yang mengamankannya. Makanya daripada nama Allah lebih baik nama suami saja kata saya. Rizal Kamilku sayang. Begitu sebetulnya. Ini luar biasa Pak tentang bendera tauhid itu. Baik, saya masuk ke nas dulu. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Ali karamallahu wajhah. Idza ra'aitumur rayati sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuhariku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Kok jelas tuh? Ini karena kurang sosialisasi jadi salah gitu loh. Bendera hitam palsu. Ada yang nanya, Ustadz, emang ada bendera hitam beneran? Ada Pak, bendera pasukan Imam Mahdi. Tapi nanti Imam Mahdi muncul kan perang lawan Dajjal. Dajjalnya harus keluar juga. Dajjal keluar setelah kemarau 3 tahun berturut-turut. Gara-gara 3 tahun terjadi kemarau, tidak ada satupun daun hijau, kering semua. Semua orang kelaparan, negara bubar. Indonesia bubar, Amerika bubar, Cina bubar, Arab bubar, Eropa bubar semua. Tandanya kemarau 3 tahun berturut-turut. Makanya Pak kalau turun hujan ucapkan Alhamdulillah, Dajjal masih tangeh. Makanya kalau Jakarta masih kebanjiran, Alhamdulillah. Bahaya kalau Jakarta itu udah nggak banjir lagi Pak, hujan nggak pernah turun, kita kering semua, Dajjal keluar. Nah ketika Dajjal sudah menjajah, pasukan Al-Mahdi menggunakan bendera hitam. Sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, semua yang pakai bendera hitam palsu semua. Kan jelas keterangannya. Qulubuhum kazuburil hadid. Kelompok bendera hitam itu hati mereka keras bagikan batu. Kazuburil hadid itu bagikan baja. Jadi besi saja keras, lebih keras daripada besi. Hati kelompok bendera hitam itu. Makanya nggak bisa diceramahi. Saya ceramah depan bapak-bapak aman-aman aja. Coba kalau ceramah depan kelompok bendera hitam itu, selesai Pak. Banyak yang nimpuk, jangan macam-macam, karena memang hati mereka keras bagaikan batu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali. Baik, sedikit lagi. Naik berikutnya, setelah ekstremisme Pak, anti negara, mereka naik ke radikalisme, terorisme. Sempat keluar dari pernyataan kepala BNPT Boy Rafli Amar, 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. Enggak usah diprotes. Kita enggak perlu baperan Pak. Ngapa sih pemerintah menuduh pesantren sarang teroris? Bukan. Pemerintah enggak nuduh. Data itu harus diungkap. Karena kalau tidak diungkap, kita masukin anak ke pesantren nantinya. Dan kita tidak tahu itu semua. Enggak perlu baperan. Karena ngapa? 198 itu dari 28.800 pondok pesantren. Dari 28.800 pondok pesantren itu hanya 158. Jadi 0,7% yang terafiliasi terorisme itu. Yang 28.800 sekian itu 99,3% setia NKRI. Dan dari jumlah itu pesantren yang terafiliasi ke NU Nahdlatul Ulama 23.372 pondok pesantren. Berarti ada 81% pesantren yang terafiliasi dengan NU. Nggak usah khawatir kita. Dan nggak perlu baperan. Karena ngapa? Saya menangani soalnya Pak di Lampung. Pesantren-pesantren yang begitu. 120 anggota JI. Lampung, ikrar setia NKRI. Saya nanya, di mana dia belajar? Tunjuk semua Pak. Benar, data itu benar. Data itu benar semua. BNPT itu kan pakar semua, intelijen itu Pak. Itu data intelijen. Luar biasa lengkapnya, bukan tuduhan, memang ada.
Berarti orang tua harus antisipatif. Hati-hati masukin anak ke pondok pesantren. Begitu masuk pondok pesantren, hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, Pancasila tauhid, itu kan tanda-tanda itu, Pak. 6 tahun dia mondok di situ, selesai. Bisa jadi kalau Pak Budi anaknya masuk situ, Pak Budi polisi, anaknya teroris. Selesai. Baik, saya ingin tegaskan di poin ini dikit lagi ya, Pak. Terorisme tidak terkait dengan ajaran agama manapun. Setuju gak kira-kira? Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme, termasuk Islam. Tapi bahwasanya teroris itu mendompleng kelompok agama mayoritas, jawabannya iya. Karena Indonesia mayoritas Muslim, terorisnya beragama Islam, dompleng Islam. Coba di Myanmar, Pak, ada biksu yang sangat rasis, radikalis, teroris. Pakai jubah biksu, membantai umat Muslim di Rohingya. Terorisnya beragama Buddha, karena mayoritas di sana beragama Buddha. Di India, umat Nasrani sedang Natalan, dihancurkan gerejanya. Terorisnya beragama Hindu. Di New Zealand, orang Islam lagi Jumatan diberondong pakai senjata. Terorisnya beragama Kristen. Di Papua, karena mayoritas Kristen, OPM beragama Kristen, mendompleng kelompok agama mayoritas. Nah itu saja kita. Jadi nggak ada agama yang mengajarkan teroris. Nah justru ini puncaknya. Islam memerintahkan kita perang melawan teroris. 2 hadis yang hendak saya sampaikan. Pertama, saya khruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman, kata Nabi. Al-ahdatul asnan, usia mereka masih muda-muda. Makanya kalau bisa materi ini buat anak muda, Pak. Kan yang kecucu otak itu anak-anak muda. Usia mereka masih muda-muda. Sufahaul ahlam, tapi otak mereka kebalik-balik. Otak mereka sudah rusak. Yaquluna min qauli khairil bariyah, tapi dia nipu kalian karena kalau bicara agama selalu beratas nama khairul bariyah. Perkataan Nabi, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Seolah-olah begini, Bapak Ibu, Bapak-bapak. Kalau orang sudah ngomong berdasarkan Quran, udah benar? Belum tentu. Itu kan Quran menurut dia. Dia nggak punya sanad keilmuan. Dia mau belajar di mana? Dapatnya dari siapa dianya? Mereka mengatasnamakan perkataan khairul bariyah, la yujawizu imanahum hanajirahum. Iman mereka tidak pernah melintasi kerongkongan mereka sendiri. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Hari ini dia sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian, kata Nabi. Makanya Abdurrahman bin Muljam itu, Imam Ali yang dia bunuh, bahkan dia menghalalkan darah orang non muslim. Padahal jelas hadisnya, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Yang membunuh non muslim tidak akan pernah mencium baunya surga. Jangankan surga, baunya aja nggak dapat. Nah, maka Nabi memerintahkan fa aina malaqitumuhum faqatuluhum. Dimanapun kalian temukan orang-orang kayak gitu, dimanapun kalian jumpai mereka, kata Nabi, faqatuluhum, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Itu hadis pertama. Makanya ada keterangan begini, sebaik-baiknya kematian mati di tangan teroris Khawarij, dan seburuk-buruknya kematian adalah Khawarij yang berhasil kalian bunuh. Begitu. Makanya mati syahid terbaik adalah mati melawan teroris. Hadis yang kedua sekarang, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang jangan ketipu. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Itu hadisnya, Pak. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Ditambahkan dalam hadis musnad Imam Ahmad, liyahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi kata Nabi, jangan pernah minder. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, tsumma idza kharaju faqtuluhum, 3 kali.
fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka, disebutkan sampai 20 kali. Wajib kita semua memerangi mereka semua. Baik, segitu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Sekarang saya akhiri dulu. Kalau mau ada yang ditanyakan nanti saya persilahkan, tapi saya tutup dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian yang berikutnya, mengapa orang nyasar NU, Pak? NU ini paling banyak disasar orang. Karena mengapa? Melemahkan NU. Karena NU ini salah satu pilar di negara kita. Kalau negaranya ingin roboh, pilarnya dulu yang dihabisi. Nah, NU ini pilar. Karena NU ini pilar, habis itu gembosin NU-nya. Tuduh NU itu sarang Syiah, tuduh NU itu liberal, ajarannya diserang, kiainya diserang, didiskreditkan, di-framing di media-media sosial, Pak. Coba kita lihat kiai-kiai NU, Pak. Makanya banyak masyarakat kota, karena masyarakat kota itu pegang Android. Banyak masyarakat kota kemakan hoaks. Kemakan hoaks masyarakat kota ini. Sedangkan kalau di kampung-kampung orang nggak pegang Android, jadi nggak kemakan hoak. Itu bedanya. Sedemikian rupa. Coba mulai dari Amalia NU yang diserang orang, nggak ada dalil, nggak ada dalilnya. Nah, ini yang saya perlu sampaikan kepada Nahdiyin kota Tangerang ini. Bukan nggak ada dalilnya, mereka yang belum belajar. Saya ambil contoh sederhana. Kayak tadi kita zikir habis sholat, Pak Kiai Abdurrahman menjaharkan zikir habis sholat. Ini kelompok-kelompok Wahabi, Salafi takfir itu, Pak, bid'ah. Zikir habis sholat bid'ah.